Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang ya harus adil. Anda ada juga ganteng. Buka kameranya. Jangan sembunyi di balik kamera. Terus nuntut terus gitu. Sudah tahu. Ayo, sekarang saya sudah berani tampil. Sekarang gantian Anda. Karena kalau saya tidak pakai kacamata, tidak kelihatan tulisannya karena sudah mbah-mbah ini. Cucunya mau 3. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah tuh. Ya, ada yang dipertanyakan lagi. Kira-kira yang sudah dijawab bisa dipahami Kang Mas Pri? Oh ya, sebentar. Secara logika sudah nyata di dalam hati kita masing-masing, bukan? Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Apa maknanya? Bahwa hidup dan badan inilah di dalam genggaman Allah, itu maknanya Allahu nurus samawati wal ard. Jadi hidup dan badan inilah dohir batinnya Allah. Ketika manusia sudah tak mampu lagi mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini manusianya, jadi manusianya harus mati. Baru tak bisa jadi Tuhan lagi. Ketika itulah maka manusianya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau sudah pulang kepada Tuhannya, kalau sudah menyaksikan wajahullah, yaitu di atasnya surga sudah. Ya enggak Kang Mas? Iya. Itu yang dimaksud surga itu. Jadi bukan surga-surga yang kita bayang-bayangkan, yang tidak ada itu. Katanya surganya goib, berarti itu kan tidak ada. Ya kan? Yang ada itu surga yang nyata ketika manusianya merasa damai, tentram, bahagia di sisi Tuhannya. Itulah surga yang nyata. Kapan adanya? Ya ketika manusianya masih ada. Ketika manusianya masih hidup. Ya kan? Jadi kalau manusianya sudah mati di dalam kuburan, kembali kepada ibunya, dari tanah kembali ke tanah, apa merasakan surga neraka? Tapi aku ada pertanyaan juga. Pertanyaan begini. Ya, silakan. Apakah bisa kira-kira kita itu menganut suatu ilmu yang namanya sempurna, artinya menyatu dalam Allah di situ itu raga bisa sempurna seperti apa ya? Sulit diucapkan kata-kata itu, tapi merasa tahu nggak kira-kira? Memang seolah-olah manusia merasa bisa menyatu dengan Tuhannya, ya kan? Seolah-olah begitu. Itulah imajinasi manusia. Tidak bisa manusia menyatu dengan Tuhannya itu ketika manusianya masih jadi Tuhan. Ya enggak? Itu kan hanya prasangka manusianya. Karena yang masih ada manusianya.
yang lebih wujud. Karena yang ada masih manusianya yang lebih hidup daripada Tuhan. Ya Tuhannya gaib terus. Hanya prasangka-prasangka, imajinasi atau ilusi, halusinasi manusianya saja yang merasa menyatu dengan Tuhan. Jadi tidak bisa manusia menyatu dengan Tuhan, kecuali manusia hanya menyatu dengan dirinya sendiri. Kenapa? Yang tahu manusia itu ya manusia itu sendiri. Dan kenapa? Yang tahu Tuhan ya Tuhan sendiri. Araftu Robbi bi Robbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Tuhan aku takkan pernah mengenal diriku. Tanpa Tuhan aku takkan mengenal Tuhan. Ya enggak? Ya. Nah, jadi maknanya menyatu dengan Tuhan itu matikan dirimu di hadapan Tuhanmu. Itulah yang dimaksud mati syahid, mati manusianya di dalam menyaksikan ayat-ayat Allah, ya kan? Duduk ayatnya siapa ini? Memang dulu ketika aku masih ada Abdul Halimnya, ini dudukku. Ini berdiriku, ini lakuku, ini pembicaraanku. Tapi bila Abdul Halimnya sudah mengembalikan semua hak cipta ini kepada Tuhannya, siapa yang berlaku? Hanya Anda yang bisa merasakan, yang tahu, ya kan? Ya. Kalau saya menceritakan di sini, nanti dikira hanya teori saja. Memang teori bagi orang-orang yang masih menyangka ini teori. Iya. Terkadang Jadi itu sulit membedakan. Artinya itu orang kalau sudah nyampe di situ, memang dia itu bisa menjabarkan memang sesungguhnya seperti itu, tapi nggak bisa diucapkan juga. Tapi terkadang itu ada yang itu orang itu sekedar teori terus terkadang itu. Iya. Itu yang aku rasakan tapi. Jadi memang kitanya sendiri jangan sampai terbelenggu dengan teori itu. Jadi maknanya teroboslah teori itu. Jangan sampai kita menyangka teori. Nah, ketika kita menyangka teori itu, itulah kita sendiri. Yang maknanya kita, iya, kenapa? Karena prasangka kita sendiri, ya kan? Allah sesuai prasangka hambanya. Bila kita menganggap teori, ya teori. Tapi bila kita bisa memasuki, melogikakan apa yang disampaikan, kita bisa nerobos uripe Allah di dalam, ia bisa masuk. Allah akan memudahkan bila manusianya memudahkan dirinya. Allah akan menyulitkan bila manusianya menyulitkan dirinya. Ya tidak? Ya. Begitu. Jadi memang apapun yang kita lakukan, ya itulah cermin diri kita. Meskipun kita merendahkan orang lain, sesungguhnya diri kita lah yang rendah. Diri kita lah yang bodoh ketika kita membodohkan orang lain. Bila manusianya sudah mengenal Tuhan, maka jangankan kita menilai orang lain, menilai diri kita sendiri saja tidak bisa, ya enggak? Benar. Nah, karena selalu dipermainkan hawa nafsu itu memang kadang itu. Iya, maka dari itu hawa nafsu kembalikan. Apa mungkin manusia punya hawa nafsu? Iya, kapan manusia menciptakan hawa nafsu? Nah, tapi kalau hatinya sudah pasrah total jenderal, sudah dimatikan dengan dibaiat itu pasti dimatikan. Kalau kita kesulitan untuk mematikan diri, ya carilah guru yang di luar sana, carilah guru supaya kita bisa ketemu dengan baiat, ketemu dengan kematian diri kita sendiri, agar kita tidak halu dan tidak merasa diri yang paham, agar bisa cepat sampai. Maka ketika manusianya sudah terbaiat diri manusianya, maka bangkitlah manusianya. Maknanya baiat itu apa sih? Kiamat. Kiamatkan hidup dan badan ini, benturkan, kiamatkan hingga porak-poranda. Setelah kiamat maka ada hari pertanggungjawaban. Apa maknanya? Oh, ternyata hidup ini hanya milik Allah. Ya itulah pertanggungjawaban, bukan yang diheboh-hebohkan, yang menakutkan itu. Kalau sudah ketemu dengan baiat, ketemu dengan kiamat, akhirnya sadar, oh ternyata badan ini bukan ciptaanku, bukan milikku.
Apa buktinya? Setelah makan dan minum, aku tidak bisa mengatur, tidak bisa mengolah apa yang di dalam tubuhku. Semua hanya milik Allah, iya kan? Terbuktikan bahwa Iya, hidup dan iya. badan ini bukan milik kita. Nah, setelah itu baru kita sadar, selalu fafiru ilallah, selalu kembali dan kembali. Saat duduk kita bisa kembali, ya kan? Iya. Kadang itu fafiru ilallah itu mudah Sekejap, diucapkan, tapi kadang itu untuk penerapan di dalam ya, hati itu agak susah sedikit gitu loh maksud saya itu. iya, enggak usah diucapkan lagi, ngapain diucapkan, wong tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kita hanya Iya, bisa iya, iya. berpasrah diri Iya, saja, ya iya. kan? Ya Iya, itulah yang iya, iya, dimaksud iya. fafiru. Iya, iya. Ketika kita Iya, iya, iya. pasrahkan diri, contoh memasrahkan diri begini. Ketika duduk, langsung kembalikan, ya Allah, bukan aku yang berkuasa untuk duduk ini. Ya itulah fafiru. Memang benar seperti itulah. Ketika kita merokok, ya Allah, aku tidak akan bisa merokok ketika tak ada kun dalam hatiku. Kun darimu. Lim, ayo ngerokok. Kun ketika aku sudah ngangkat rokok, itulah fayakun, itulah kenyataan Allah. Iya, iya. Kalau kun fayakun itu hanya milik Allah loh ya. Iya, iya. Tapi beda kalau kun fayakunnya milik hawa nafsu, pasti menganggap mana mungkin Allah bisa ngerokok, mana mungkin Allah bisa duduk, mana Itulah mungkin Allah terjadi. bisa bekerja. Itulah Nah, yang terjadi pada diriku sekarang itu, Pak. Kadang. iya sama kepada seluruh manusia termasuk saya. Kenapa? Karena ayatnya sudah nyata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti akan ketemu dengan kematian. Apa sih ketemu dengan kematian itu? Matinya jiwa. Ya seperti Iya, kita iya, ini, iya, matinya iya. jiwa. Jadi bukan matinya badan yang dimaksud, matinya jiwa. Jiwa yang mati, jiwa yang tak punya iman, imannya hanya iman gombal saja, ya kan? Iya, iya, iya. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan ini jam 9 kurang 10 menit ya. Iya, iya. Dilanjutkan sampai jam 9 lah. Kira-kira apa yang dijelaskan bisa dipahami Kang Mas? Insya Paham. Allah, Pak. Sedikit demi sedikit sudah bisa, Iya. sudah masuk, sudah Jadi alhamdulillah. Karena ini mungkin tidak sudah kehendak yang di sana, jadi ya dengan ini saya Bukan. sudah tercerahkan Bukan. yang namanya hati. Iya, Kang Mas, bukan kehendak yang di sana loh ya. Yang di sini, ya kan? Tidak ada yang di sana. Kalau dia di sana, ya tidak mungkin bisa membuka yang di sini, ya enggak? Tapi bukankah antara di sana dengan di sini itu apakah cuman satu? Karena Sama. ya iya maksud saya kan seperti itu. Jadi kan nggak enak kalau di sini nanti dimarah sama orang-orang. Jadi ya sudah di sana aja gitu maksud aku gitu. Ibarat Mungkin yang air lain laut, mungkin ya kan? ada yang mau ditanyakan. Ibarat Saya air sudah laut, cukup. Kang Mas. Ya. Dari air laut ini ada air laut yang di Kolombia, ada air laut yang di Amerika, ada air laut yang di Arabia, ada air laut yang di Indonesia. Toh semuanya sama-sama. Uripe, iwa, ya kan? Ya. Dengan air itulah banyak jenis-jenis ikan. Dengan air itulah banyaknya berjumlahnya ikan-ikan itu. Ada ikan yang jahat, ada ikan yang sabar, ada ikan yang besar, ada yang kecil. Toh semua sesebutan yang ada itu ada karena ada air. Coba ndak ada air, ya ndak ada sesebutan. Kenapa? Yang melakukan semua sesebutan itu ya air itu sendiri, ya kan? Iya. Sama seperti itu. Adanya manusia ini karena adanya Tuhan. Coba Tuhannya ndak ada, ya ndak ada manusia. Benar seperti itu. Nah, inilah kenyataan Tuhan itu. Maka terungkaplah al-insanu sirri wa anasiruhu. Kita semua umat manusia pasti sampai di sini, tapi beda-beda waktunya. Ada yang sekarang, ada yang nanti ketika saat sakaratul maut, iya enggak? Iya. Apakah sakaratul maut itu bukan perang? Perang itu. Ketika harta kita dilepas, ya Allah, ini hartaku, tarik-tarian, jangan tinggalkan hartaku ini, ya Allah. Ini aku yang bekerja siang malam, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, karena harta ini ya, jangan dipisahkan. Ya itu kan perang. Dipisahkan secara paksa, dibaiat secara paksa, agar suci.
Setelah itu ibadahnya diambil. Ini aku yang ibadahmu. Diambil paksa. Ternyata kita tidak punya apa-apa. Bahkan hidup dan badan pun harus dipisahkan. Berat sakitnya. Sehingga diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali seperti kambing disayat hidup-hidup dan sakitnya 1000 kalinya saat menjelang sakaratul maut itu. Saking sakitnya untuk berpisah dengan apa-apa yang kita cintai. Setelah itu semua berpisah dengan sakit yang dahsyat seperti itu. Apakah manusianya tidak suci lagi? Kalau sudah tertinggal semua itu. Suci kan? Nah, itulah lambangnya manusia yang mati, manusia yang wafat dikafani kain putih. Tandanya sudah suci. Kalau sudah suci, masih ada siksa kubur enggak? Ya nggak ada. Istilahnya di situ itu dia itu disiksa itu masanya dia itu kotor dibersihin. Kalau sudah bersih ya sudah masuk dalam lemari. Iya, betul. Kan sudah dibersihkan tadi kotorannya sudah tidak kotor lagi. Hartanya sudah disrek, ilmunya sudah disrek, amalnya sudah disrek, makrifatnya sudah disrek, syariat torekohnya sudah disrek semua, bahkan hidup dan badannya sudah disrek. Setelah itu kembali ke awal. Awalnya begitu, ya akhirnya pun begitu. Kembalilah ke surga Firdaus, tempatnya Adam dan Hawa. Apa tempatnya Adam dan Hawa ketika belum makan buah khuldi? Enjoy saja, ya enggak? Iya, seperti pakaian anak kecil itu kalau sudah kotor harusnya ya dicuci, disabun, disikat, mungkin dibanting-banting biar bersih. Kalau sudah bersih dijemur ya dimasukkan lemari lagi. Betul. Bajunya yang sudah dipakai sana kemari bau keringat, kotor, dicuci, bau tai juga. Yang dimaksud bau keringat itu apa? Karena yang memakai baju, karena yang merasa hidup dan badan selama ini masih manusianya bau keringat, ya enggak? Bau busuk. Karena manusianya yang ngaku-ngaku punya hidup dan badan. Jadi kalau keringatnya baunya sudah busuk sekali, ya itulah yang dimaksud mati busuk itu. Dalam kuburan mati busuk. Ya itu barangnya. Sholatnya busuk, ibadahnya busuk, sholawatnya busuk. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan, ya enggak? Iya. Coba bayi itu, bisa apa sih bayi itu? Makan itu aja ngalem, makanya disuruh datang. Minumnya disuruh datang. Disediakan. Bayinya ongkang-ongkang wae. Kenapa kok disebut suci? Karena di bayi kita belum ada. Itu maksudnya. Jadi kalau kita belum mohon maaf. Ya Kang Mas. Tadi itu aku tanya tapi belum dijawab juga. Ini yang mana itu? Kang Murp ini maksudnya dari mana gitu pertanyaan tadi belum dijawab. Apa emang saya nggak dengar? Sudah jawab berkali-kali tadi waktu suara sampai terputus-putus. Saya terputus. Dari Langkat, Sumatera Utara. Perkenalkan saya dari Palembang. Oh, Palembang satu daratan berarti ya. Tapi aslinya orang Jawa. Merantau. Ya sama. Saya pun juga orang Jawa Timur, Kota Pasuruan. Kota mana, Pak? Ceritanya saya. Kota mana, Pak? Kota Pasuruan. Oh, saya dari Malang. Pasuruan. Oh, tahu. Oh, Malang, ya dekat lah. 1 jam lah dari Pasuruan ke Malang, ya kan? Iya. Ya awalnya ceritanya kenapa saya ada di Langkat ini 3 tahun yang lalu. Ada sahabat dari Langkat sini yang menyimak YouTube saya. Kajiannya kok mudah dipahami. Nah akhirnya dia menawarkan, ayolah kalau berkenan hijrah ke Langkat, saya buatkan pondok dan tempat tinggalnya. Ya inilah rupanya pondoknya tadi itu. Jadi habis sekitar 3 eman lah itu untuk pondok ini, supaya lestari pemaparan uripe Allah ini. Tapi sebenarnya Kang Urip juga kan ada murid juga.
Ndak punya murid, saya ndak punya murid, ndak punya santri karena memang saya ndak cari murid, ndak cari santri. Kalau saya cari santri, cari murid, mereka akan silau memandang kiainya, ya ndak? Ya maksud Silau maksud saya memandang seperti kiainya. ini. Maknanya begini. Maknanya saya hanya cari sahabat saja. Sahabat yang itu aja. Agar Karena di apa? tempat aku di Agar sini itu sahabat ini tanya di karena mana? di tempat aku sini itu ya banyak yang Lanjut. awam gitu, Kang. Jadinya seandainya ada, bisakah kira-kira mengirimkan di sini bisa yang namanya kita berjuang fafiru ilallah untuk sadar kepada Allah, alangkah baiknya Sama-sama. seandainya ada orang yang dipercaya kan bisa masuk ke sini karena di sini juga membutuhkan orang-orang yang seperti Kang Urip ini gitu loh maksud saya. Lebih mudahnya kan tengok di YouTube saya, ketik Uripe Allah sudah ada di situ, ya kan? Oh, gitu. Bila mau tanya jawab lewat ini juga bisa. Oh ya Ya, ya jamnya ya. kurang sedikit Oh lagi. ya. Ya sudah kalau Gitu, gitu. ya kan karena belajar itu ndak harus ketemu, ndak harus tatap muka. Yang penting bisa paham apa yang disampaikan dari manapun itu sebuah pelajaran, ya kan? Bisa juga seperti itu, tapi bagi yang bisa atau mudah ataupun bisa memahami terkadang itu kalaupun nggak bisa memahami itu kalau nggak dirawat secara dekat memang agak susah. Memang untuk belajar memahami jangankan ilmu hati, ilmu syariat saja manusia sampai menempuh kuliah di Malaysia, kuliah di Singapura, kuliah di Amerika dengan begitu pengorbanannya, ya kan? Ya. Memang hanya manjat wajah daya tergantungnya. Ya. Kadang ada dari Singapura, Malaysia datang ke pondok demi untuk mencari itu kan tergantung manusianya masing-masing. Ya enggak kan? Ya. Tapi kebanyakan manusia cari yang simpel-simpel saja, ya kan, simpel-simpel ya belajar di YouTube lah. Jadi memang kalau belajar di YouTube kan berarti kan belajar sendiri. Ya, tanpa ada yang membimbing. Nah, ya karena saya ini mewakili sebagai manusia yang namanya manusia itu kan berjuang mencari-cari tahu, mencari informasi seperti itu. Seandainya berkenan kan seperti itu. Untuk lebih awalnya ya simaklah di YouTube Uripe Allah agar apa? Agar tahu dulu siapa sih diri ini, ya kan? Kalau kita tidak tahu diri sendiri langsung ujuk cari Tuhan, ya kesasar, ya enggak Kang Mas? Ya. Kita harus cari tahu diri dulu, siapa sih diriku ini sebenarnya. Dari apa saya didatangkan, untuk apa saya didatangkan ke dunia ini, ya kan? Harus tahu itu yang dicari dulu. Nanti kalau sudah tahu itu baru. Mohon maaf, ya Kang. Rupanya sudah jam 9. Apa kira-kira Jadi ya saya pamit dulu. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin kurang sopan di sini dan mungkin sahabat-sahabat teman-teman. Karena saya ini orang awam sebenarnya itu nggak tahu apa-apa ya, hanya kebetulan sedikit gitu aja. Jadi mohon maaf bila menyinggung perasaan Anda semua yang ada di sini. Dan terima kasih atas masukannya dan semua kesalahan mohon maaf sekali lagi karena mungkin juga keterbatasan aku jadi ya sama-sama. Tapi harus disadari manusia tak mampu untuk berbuat kesalahan bila menyadari akan Tuhannya, begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama-sama Kang Mas, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwali
سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين